Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti D. Umar dengan NIM C101230020. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengantar akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang jurnal penyesuaian. Nah, pada soal pertama ini, pada tanggal 1 Oktober 2010, perusahaan A menyewa gedung sebesar 20 juta untuk 2 tahun. Buatlah jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Nah, di sini mengapa saya tulis dari tanggal 1 Oktober 2010? Itu karena seperti ada yang di soal, seperti apa yang ada di soal. Nah, dari tanggal 31 ke 31 Desember 2010 itu sampai 31 Desember 2011 itu 2 tahun. Nah, 1 tahun itu 12 bulan, sementara 2 tahun itu 24 bulan. Jadi, kita tidak tahu menjelaskan. Di soal yang pertama ini, pada tanggal 1 Oktober 2010, kita masuk pada soal yang pertama. Pada tanggal 1 Oktober 2010, perusahaan A menyewa gedung sebesar 20 juta untuk 2 tahun. Buatlah jurnal umum dan jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini mengapa saya buat seperti ini? Karena tanggal 1 Oktober 2010 ke tahun berikutnya, yaitu tidak tahu. Kita masuk pada soal yang pertama. Pada tanggal 1 Oktober 2010, perusahaan A menyewa gedung sebesar 20 juta untuk 2 tahun. Buatlah jurnal umum dan jurnal penyesuaiannya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan, sementara 2 tahun adalah 24 bulan. Jadi, di sini biaya sewa gedung tahun 2010 itu saat awal-awal transaksi itu biaya sewa gedung tahun 2010. Di tahun 2010 itu mereka menyewa gedung di bulan Oktober. Nah, dari bulan Oktober ke bulan Desember itu dibutuhkan 3 bulan. Jadi biaya sewa gedung tahun 2010. Jadi di tahun 2010 itu pada awal-awal transaksi itu terjadi pada bulan Oktober. Nah, dari bulan Oktober ke bulan Desember itu membutuhkan 3 bulan. Itu kenapa di sini saya tulis 3 dibagi 24 kali 20 juta, hasilnya 2.500.000. Yang kedua, biaya sewa gedung tahun 2011. Di tahun 2011 ini, dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. 12 bulan dibagi 24 kali 20 juta, hasilnya 10 juta rupiah. Yang ketiga, biaya sewa gedung tahun 2012. Jadi yang ketiga adalah biaya sewa gedung tahun 2012. Dari bulan Januari 2012 sampai tanggal 31 September 2012 itu ada 9 bulan. Jadi 9 dibagi 24 kali 20 juta, hasilnya 7.500.000 rupiah. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke jurnal umum. Pada tanggal 1 Oktober 2010, perusahaan A menyewa gedung sebesar 20 juta untuk 2 tahun. Jadi,
Di sini ditulis beban sewa dibayar di muka dan kasnya keluar. Karena di sini di soalnya tertulis bahwa perusahaan sudah membayar gedung sebesar 20 juta untuk jangka waktu 2 tahun. Jadi mereka sudah membayar untuk jangka waktu 2 tahun. Itu kenapa beban sewa dibayar di muka ada di debit, sementara kasnya ada di kredit karena kasnya keluar. Nah, kita masuk pada jurnal penyesuaian, yaitu di bagian pendekatan neraca. Pendekatan neraca itu nilai atau uang yang sudah digunakan, kurang lebih seperti itu. Jadi di tanggal 31 Desember 2010 itu beban sewa dibayar di muka berada di debit dan sewa dibayar di muka ada di kredit. Selanjutnya adalah pendekatan laba rugi. Nah, pendekatan laba ruginya itu ada dua, yaitu di tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2012. Nah, seharusnya dari masa transaksinya itu sudah selesai pada tanggal 31 September 2012. Tetapi karena dalam akuntansi itu setiap tutup buku itu jatuh pada akhir tahun, itu sebabnya di sini saya tulis tanggal 31 Desember 2012. Nah, kita kembali ke atas, yaitu pendekatan laba rugi yang pertama, yaitu tanggal 31 Desember 2011. Di sini saya tulis sewa dibayar di muka dan beban sewa dibayar di muka itu ada di debit dan beban sewa dibayar di muka ada di kredit. Begitu juga yang pada tanggal 31 Desember 2011 sewa dibayar di muka sebesar 7.500.000 ada di debit dan beban sewa dibayar di muka sebesar 7.500.000 itu ada di kredit. Selanjutnya kita pindah pada tanggal 16 November 2010. Selanjutnya kita pindah pada soal nomor 2. Pada tanggal 16 November 2010, perusahaan A menerima pembayaran atas jasa sewa sebesar 10 juta rupiah untuk 5 bulan. Buatlah jurnal umum dan jurnal penyesuaiannya. 5 bulan ini dari mana? Jadi di sini tanggal 16 November 2010 ke tanggal 31 Desember 2010 itu membutuhkan waktu 45 hari. Nah, sementara itu 5 bulan ini yaitu dari bulan Desember sampai bulan April. Nah, dari bulan Desember sampai bulan April itu dibutuhkan waktu 105 hari. Jadi 105 hari ditambah 45 hari hasilnya adalah 150 hari. Nah, itu kenapa di sini pendapatan sewa jasa tahun 2016 45 dibagi 150 dikali 10 juta hasilnya 3 juta rupiah. Nah, kedua pendapatan sewa jasa tahun 2017 yaitu 105 dibagi 150 kali 10 juta hasilnya adalah 7 juta rupiah. Kita masuk pada jurnal penyesuaian di bagian pendekatan neraca. Pendekatan neraca ini hanya ada satu, yaitu pada tanggal 31 Desember 2010, yang mana sewa diterima di muka sebesar 3 juta rupiah dan pendapatan jasa berada di kredit sebesar 3 juta rupiah. Sementara itu, untuk pendekatan laba rugi juga hanya terdapat satu pada tanggal 16 April 2011,
Itu pendapatan jasanya sebesar 7 juta rupiah berada di debit, sedangkan sewa diterima di mukanya itu sebesar 7 juta rupiah dan berada di kredit. Kita masuk pada jurnal umum. Jurnal umum di sini karena mereka menerima pembayaran atas jasa sewa sebesar 10 juta untuk 5 bulan, jadi kasnya bertambah 10 juta rupiah dan mereka mendapatkan pendapatan jasa sehingga masuk di kredit. Itulah penjelasan atau presentasi saya mengenai materi jurnal penyesuaian. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.